ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah sebuah gangguan perkembangan neurologi yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi, hiperaktif, dan impulsi yang menyebabkan kesulitan berpikir, berperilaku, dan mengendalikan emosi yang mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Gejala-gejala ADHD terbagi menjadi 3 subtipe. Yang pertama ada ADHD inattentif dan gejala yang sering muncul. Yang pertama, mudah terpengaruh oleh lingkungan, tampak tidak mendengarkan ketika diajak berbicara langsung, kesulitan mengingat dan mengikuti arahan, kesulitan memusat perhatian terhadap tugas dan aktivitas sehari-hari, pelupa dalam aktivitas sehari-hari, tampak bingung dan mudah meluap-luap, lalu kesulitan memulai tugas dan menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah tipe ADHD hyperaktif impulsif, dan gejala yang sering muncul adalah yang pertama, berlaku seolah-olah digerakkan oleh motor, tidak bisa duduk diam, sangat energik dan selalu bergerak, berlari atau memanjat pada situasi yang tidak tepat, kesulitan melakukan pekerjaan dan permainan dengan diam, banyak bicara dan menjawab sebelum pertanyaan selesai. Lalu yang ketiga, ADHD kombinasi tipe, dan gejala yang sering muncul ADHD inattentif dan ADHD hiperaktif. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, banyak penolakan dari teman sebaya terhadap anak-anak yang melakukan tingkah laku ADHD. Misalnya, anak-anak ADHD bukan tidak tahu bagaimana mereka harus bertingkah laku dengan pantas, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Jadi, dalam menahan tingkah laku, membuat mereka memilih sesuatu secara impulsi dan bereaksi berlebihan secara emosional. Contohnya, menyerobot ketika bermain, lalu melakukan interupsi yang sangat berlebihan, kurang memperhatikan hal-hal yang dikatakan orang lain, dan sebagainya. Akibatnya banyak anak-anak yang tidak menyukai sikap dari anak ADHD. Penyebab dari ADHD. Penelitian mengidentifikasikan bahwa ADHD paling banyak disebabkan oleh disfungsi neurologikal atau kerusakan pada saraf daripada kerusakan pada otak. Disfungsi neurologikal banyak diakibatkan oleh hereditas, contohnya kesulitan dalam belajar. Kebanyakan anak-anak sulit dalam belajar bukan karena kerusakan otak, tetapi kebanyakan karena hereditas atau pewarisan sifat. Adapun faktor penyebab ADHD terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gangguan pada area otak. Ketidaknormalan yang tidak konsisten pada 3 area otak orang-orang yang mengalami ADHD. Yang pertama adalah lobus prefrontal adalah otak bagian luar, lalu lobus frontal adalah otak bagian depan, dan basal ganglia adalah otak bagian dalam. Yang kedua ada faktor pewarisan sifat atau heredier. Dari berbagai studi ditemukan bahwa faktor heredier memainkan peran penting sebagai penyebab terjadinya ADHD. Apabila seorang anak mengalami ADHD, peluang saudara kandungnya mengalami ADHD mencapai persentase sebesar 32%. Sementara itu, anak dari individu dengan ADHD memiliki sebesar 57% untuk mengalami ADHD. Secara umum ditemukan bahwa sebagian besar kasus ADHD tidak ada satu gen yang khusus, melainkan dari beberapa gen. Yang ketiga ada toksin dan medis. Toksin dan zat perantara yang mengakibatkan malformasi pada perkembangan janin di dalam rahim ibu merupakan salah satu penyebab terjadinya ADHD. Misalnya kecanduan ibu hamil terhadap rokok dan alkohol. Lalu yang keempat ada faktor lingkungan. Sosial dari seseorang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Misalnya anak-anak dari keluarga broken home terpicu untuk menjadi agresif. Kemudian jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan disfungsi neurologikal. Sekarang faktor-faktor yang meningkatkan terjadinya ADHD. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan terjadinya ADHD. Yang pertama yaitu kurangnya deteksi dini, gangguan pada kehamilan, misalnya infeksi, merokok, genetik, canduan obat, stres. Kemudian selanjutnya yaitu riwayat-riwayat yang diduga ADHD, masa bayi sampai masa prasekolah, di mana anak-anak itu sulit diatur, seperti sulit makan, sulit diberitahu, dan lain-lain. Kemudian menjengkelkan, serakah, sulit tenang, sulit tidur, tidak ada nafsu makan. Pada saat masa prasekolah, anak ADHD itu terlalu aktif, keras kepala, tidak pernah merasa puas, suka menjengkelkan, tidak bisa diam, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian di usia sekolah,
Sering terjadi yaitu sulit berkonsentrasi, kurang mampu fokus pada pembelajaran, sulit mengerjakan tugas. Di saat dewasa yang mengidap ADHD itu tidak dapat tenang dan sulit untuk berkonsentrasi dan mengingat. ADHD tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan. Orang tua dapat bekerja sama dengan dokter untuk perkembangan dan sebuah rencana. Tujuannya adalah membantu anak dalam mengontrol tingkah laku dan membantu keluarga agar dapat mengontrol tingkah laku anak. Oke, saya akan menjelaskan pendidikan bagi individu ADHD. Dalam menyusun melaksanakan pendidikan bagi anak ADHD diperlukan paling tidak 3 pihak yang saling bekerja sama. Yang pertama itu adalah anak itu sendiri, yang kedua itu adalah orang tua, dan yang ketiga itu adalah personil sekolah atau guru. Anak tentunya berperan sebagai pihak yang mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, serta memberitahu hal-hal apa saja yang tidak ia mengerti. Orang tua di sini peran itu menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di rumah serta mendorong anak tersebut untuk mengikutinya. Serta orang tua juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak sekolah. Personil sekolah untuk mencari tahu hal apa saja yang dibutuhkan untuk mendidik anak, menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan hukum. Jadi di sini adalah pihak sekolah atau guru ini mencari tahu layanan pendidikan apa saja yang dibutuhkan untuk anak tersebut, khususnya lagi untuk anak yang mengalami ADHD. Selanjutnya saya akan menjelaskan anak ADHD di sekolah. Anak ADHD harus memiliki kepercayaan terhadap gurunya, karena apabila anak tersebut sudah mendapatkan yang namanya suatu kepercayaan terhadap gurunya, akan sangat mudah untuk anak tersebut dibimbing untuk mengikuti informasi-informasi yang diberikan selanjutnya. Di sini terdapat 2 aspek pemrograman pendidikan yang efektif untuk siswa-siswa ADHD. Yang pertama itu adalah struktur kelas dan arahan guru. Yang kedua itu adalah fungsional behavioral assessment dan contingency based self management. Fungsional behavioral assessment itu menentukan konsekuensi, penyebab, dan setting event yang mempertahankan tingkah laku yang tidak pantas, kemudian diintervensikan untuk menghilangkan terjadinya perilaku negatif tersebut. Selanjutnya, contingency based self management, termasuk membuat seseorang tetap mempertahankan tingkah laku dan mendapatkan konsekuensi yang biasa berupa reward atau kombinasi FBA dengan teknik contingency based self management terbukti sukses dalam meningkatkan tingkah laku yang pantas pada siswa-siswa ADHD di tingkat SD dan SMP. Class with intervention, yaitu intervensi terhadap anak khusus yang juga digunakan oleh keseluruhan kelas tanpa melihat mengapa intervensi diimplementasikan. Class with intervention untuk ADHD dikategorikan dalam 2 tipe utama, yaitu tingkah laku dan akademik. Yang pertama itu adalah tingkah laku. Target dari tipe ini adalah memanifestasikan tingkah laku dari gangguan ADHD, atau misalnya tidak mengerjakan tugas, kesulitan bertahan di tempat duduk, dan sebagainya. Adapun bentuk tipe yaitu adalah contingency management. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, contingency management merupakan pengaplikasian konsekuensi yang sejalan dengan tingkah laku tertentu. Selanjutnya adalah terapi bal. Terapi bal ini merupakan bola yang dapat dipompa. Bola terapi ini memiliki kaki yang dapat dilipat dan dibuka ketika bola sedang tidak digunakan agar tidak menggelinding. Manfaat dari bola terapi ini adalah antara lain untuk peningkatan lamanya tingkah laku duduk. Self monitoring, yaitu perlibatan siswa dalam mengevaluasi dan merekam tingkah laku mereka sendiri. Namun cara ini tidak efektif untuk ADHD usia SD karena anak SD belum bisa menganalisis dirinya sendiri. Peer monitoring, yaitu melatih siswa untuk
saling mengawasi tingkah laku temannya dan memberi penghargaan terhadap tingkah laku positif. Instructional choice memberikan siswa 2 atau lebih aktivitas dari menu yang tersedia, kemudian siswa diminta untuk memilih aktivitas yang ingin ia lakukan. Siswa dapat memilih satu aktivitas daripada aktivitas yang lainnya. Misalnya adalah memilih matematika daripada membaca, atau urutan tugas, misalnya mengerjakan matematika sebelum membaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan akademik. Apabila tipe tingkah laku targetnya adalah manifestasikan tingkah laku, maka tipe akademik memiliki target defisit akademis yang seringkali diasosiasikan dengan ADHD. Misalnya performa akademis yang rendah, tidak melengkapi tugas. Bentuk-bentuk intervensi dari tipe ini adalah peer tutoring. Peer tutoring adalah strategi manipulasi instruksi di mana dua siswa bekerja sama dalam sebuah aktivitas akademis, di mana seorang siswa memberikan pendampingan, instruksi, dan umpan balik kepada yang lain. Instructional modification merupakan strategi proaktif di mana dibuat perubahan dalam tugas untuk siswa demi mencapai target kebutuhan akademis siswa. Computer Assisted Instruction atau CAI. CAI adalah penggunaan program software yang didesain untuk memperlengkapi guru dengan instruksi. Kemudian selanjutnya saran-saran untuk guru. Posisi orang tua adalah sebagai orang yang paling tinggi perannya untuk anak-anak. Oleh karena itu, sebaiknya para orang tua menjalin komunikasi yang baik dengan guru. Berikut adalah beberapa petunjuk atau saran yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua. Kurangi gangguan anak, misalnya dudukan anak di dekat guru, jangan dudukan anak di dekat jendela. Berikan tugas dalam skala kecil. Saran-saran untuk guru dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, asumsi sikap dan ekspektasi. Jangan pernah berasumsi bahwa siswa itu sengaja tidak mengerjakan tugas hanya karena berdasarkan beberapa kali observasi yang menunjukkan bahwa anak tersebut bisa mengerjakannya, tetapi dia sengaja tidak mau mengerjakan. Ingatlah bahwa tidak konsisten merupakan karakter utama dalam gangguan ini. Kadang-kala mereka mampu, kadang-kala juga mereka tidak mampu. Jangan berasumsi bahwa siswa ini apatis dan malas. Sadarilah bahwa sebenarnya siswa ini tidak malas, melainkan ada gangguan dari syaraf yang membuatnya performa dalam kelas itu buruk. Jangan pernah putus asa dalam menghadapi siswa. Pertahankan ekspektasi tinggi dan berikan usaha yang terbaik untuk membantu siswa di kelas. Jangan pernah lupakan siswa yang diam di belakang. Sadarilah bahwa mereka adalah siswa-siswa yang paling banyak membutuhkan dukungan dan intervensi. Jangan pernah berada di mana rekan-rekan kerja mempengaruhi dengan memberikan kritikan terhadap siswa-siswa dan tidak terbuka pada strategi baru. Yang kedua, yaitu manajemen. Selalu berusaha dan jangan pernah menyerah melakukan teknik-teknik modifikasi baru. Sadarilah bahwa Anda butuh merevisi dan memodifikasi aspek-aspek perencanaan tingkah laku untuk mempertahankan minat dan motivasi siswa. Jangan pernah melarang-larang anak. Sampaikan pada mereka apa yang mereka inginkan. Jangan terlalu fokus pada hal-hal yang tidak pantas dari anak tersebut, tapi fokuslah dari perilaku yang pantas dari anak tersebut. Kemudian buat adaptasi peraturan khusus untuk siswa-siswa supaya berhasil di kelas. Saran yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Jangan takut bertanya dan mencari nasihat dan dukungan ketika menghadapi kesulitan. Berkomunikasi dengan tim pendukung